cek 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 satu, tes.
Halo Tribunner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 30 Oktober 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Sejumlah seniman dari Belanda datang berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk mahasiswa IAKN Ambon. Setelah musisi lokal diajak berbagi pengalaman hingga mendiskusikan pelik persoalan dunia musik, Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Ambon kini mendatangkan sejumlah seniman dari Belanda, Rabu 29 Oktober 2025. Disambut petikan getar dari Boaz Roleving yang sekaligus membagi pengalaman bermusiknya di setiap jeda. Ratusan mahasiswa hingga tamu undangan tak sekali memberikan tepuk tangan. Juga sejumlah pertanyaan dikemukakan dalam diskusi bertajuk Masterclass Blues Gitar itu. Sesi selanjutnya dihadiahi Moya Weno dan Sasha Lekatompesi dalam movement naratif. Terjadwal juga di hari berikutnya workshop musik, media and public relation oleh Victor Yosef. Dirinya berharap kegiatan ini berkelanjutan untuk menguatkan ekosistem musik di kota Manise ini. Diketahui Tribuners, kegiatan bergengsi ini berkolaborasi dengan pemerintah kota Ambon, Ambon Music Office atau AMO, serta kedutaan Belanda. Good morning, everybody. And back to again. And I started making music when I was 13 years old. 10 years ago, I started playing music on the street. Ya, juga bercerita soal perjalanan karirnya. Jadi teman-teman yang ada di sini mohon untuk memperhatikan yang baik. Oke, Boaz, thank you. Karena dalam kesibukan tugas kita masing-masing kita bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk ada di tempat. I'm really happy to be here to play the music that I love for you guys. Oke, jadi Boaz main musik dari umur 3 tahun. Your music was since you was 38 years old, right? And then you was at town. Negeri yang berwarisi yang berikan cinta. So everyone, please give a round of applause for Boaz, and we'd like to invite him. Informasi lainnya Tribuners, Taekwondo Maluku sabet 12 medali emas di turnamen Poltek Cup 2025 Sulawesi Selatan. Tim Taekwondo Maluku berhasil menorehkan prestasi dalam ajang Taekwondo Poltek Cup 2025 yang digelar di Gor Sudiang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
Kejuaraan dimulai dari tanggal 24 hingga 26 Oktober 2025, diikuti oleh 1.000 atlet dari berbagai provinsi di Indonesia. Kontingen Maluku yang berangkat ke kejuaraan ada 32 orang, di mana 25-nya adalah atlet, kemudian 1 manajer, 2 pelatih, dan 4 ofisial. 25 atlet terdiri dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, dan mereka ini akan mengikuti kategori Kyurigi atau tanding dan Komsai atau jurus. Pembagiannya juga per usia, di mana kelas para kadek mempunyai batas usia adalah 10 tahun dan kelas kadet batas usianya 14 tahun. Ada juga kelas junior batas usianya 16 tahun dan kelas senior 16 tahun ke atas. Usai menjalani pelatihan intensif berbulan-bulan, para kontingen yang mewakili Maluku ini berangkat pada 15 Oktober lalu dengan menggunakan kapal laut. Perjuangan mereka tidak sia-sia. Dari 25 atlet Maluku yang bertanding, ada beberapa yang berhasil membawa pulang medali emas, perak, dan perunggu. Bila dirincikan, ada 2 medali emas dari kategori prestasi kadet batas usia 14 tahun, kemudian 10 medali emas dari kelas pemula batas usia 14 tahun, 4 medali perak pemula batas usia 12 tahun, 1 medali perunggu kelas senior prestasi usia 16 tahun ke atas, dan 2 medali perunggu kelas kadet prestasi batas usia 14 tahun. Ketua Umum Taekwondo Indonesia atau TI Maluku, Johannes Suarlembit, memberikan apresiasi penuh kepada tim Taekwondo Maluku yang berhasil mengharumkan nama provinsi ini dengan berhasil membawa pulang 12 emas. Dia juga berterima kasih kepada pelatih yang mampu mengajarkan anak didiknya hingga bisa berprestasi sejauh ini. Sebagai informasi, ini nama atlet Maluku yang meraih medali dalam ajang Polte Cup 2025. Di antaranya Laurentius Alakamin Fasak, Itin, Felix, Jordi, Tristan, Marcel, Shakila, Junior, Fanny, dan Ovali. Dugaan tindak pidana korupsi dana BOS SDN 23 Maluku Tengah, Kejari Malteng tunggu audit inspektorat. Saat ini Kejaksaan Negeri atau Kejari Maluku Tengah sedang membidik sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Maluku Tengah. Salah satunya dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS pada SD Negeri 23 Maluku Tengah tahun anggaran 2020-2024. Rabu 29 Oktober 2025, Kasih Intelijen Kejari Maluku Tengah Markus Yongen Pengke menerangkan saat ini pihaknya sedang menunggu audit inspektorat guna perhitungan kerugian negara. Kata Markus, kasus tersebut masih dalam tahapan penyelidikan oleh Kejari Maluku Tengah.
Dikatakan kurang lebih saksi yang telah dimintai keterangan sekitar 30 orang dari unsur pejabat sekolah maupun pihak Dinas Pendidikan Maluku Tengah. Ia menegaskan ulang bahwa saat ini proses penyelidikan sedang berlangsung dan sementara menunggu perhitungan kerugian negara. Untuk diketahui, Kejari Maluku Tengah melakukan penyelidikan usai diterbitkannya surat perintah penyelidikan nomor PRIN datar 731 datar titik 1.11 garing FD titik 1 garing 07 garing 2027. Maksud kami 2025. Sprint lidik tertanggal 4 Juli 2025 sebagai dasar kejaksaan mengusut dugaan korupsi dana BOS pada SD Negeri 23 Maluku Tengah. Menurut sejumlah sumber, pemeriksaan dilakukan sejak 14 Juli hingga 28 Juli 2025 lalu. SD23 pada saat ini ada dalam tahap penyidikan di mana jaksa sedang meminta perhitungan kerugian negara dari inspektorat. Tahun anggaran yang diperiksa di SD23 ini dari tahun anggaran 2020 sampai dengan 2024. Kami menunggu hasil dari inspektorat. Nanti setelah inspektorat selesai melakukan perhitungan kerugian negara, maka LHP-nya akan diserahkan ke sini. Dari SBT kita ke Maluku Tengah, Tribuners. Maksud kami dari Maluku Tengah kita ke SBT Tribuners. Usai pemalangan sekolah, aktivitas belajar di SD Negeri 5 Bula kembali normal. Suasana belajar di SD Negeri 5 Bula, Desa Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT kembali berjalan normal. Rabu 29 Oktober 2025. Aktivitas para siswa dan guru tampak seperti biasa setelah sehari sebelumnya sekolah sempat dipalang oleh sejumlah wali murid. Kepala Sekolah SD Negeri 5 Bula, Hamida Kilbaren, yang baru saja ditugaskan menggantikan kepala sekolah sebelumnya, Ilfar Nakul,
memastikan bahwa seluruh kegiatan belajar mengajar kembali kondusif sejak pagi. Ia menjelaskan pihak sekolah membuka kembali proses belajar mengajar usai memastikan kondisi sekolah aman. Para guru pun hadir lengkap untuk kembali menjalankan rutinitas seperti biasa. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa siswa yang belum sempat masuk sekolah. Kondisi itu, kata Hamidah, disebabkan oleh keterlambatan informasi akibat gangguan jaringan komunikasi sejak sore hari sebelumnya. Hamidah juga menyampaikan imbauan kepada seluruh orang tua agar tidak lagi merasa khawatir terhadap kondisi sekolah. Ia memastikan lingkungan sekolah dalam keadaan aman dan nyaman untuk anak-anak. Dirinya berharap suasana kondusif ini dapat terus terjaga agar proses pendidikan di SD Negeri 5 Bula tidak lagi terganggu. Karena Ibu Guru bilang, jaring-jaring bangun ruang khusus dan balok bukan hanya satu bentuk, tapi banyak. Kayak tadi yang di video yang sudah kita lihat, di situ ada beberapa. Ada 3 ya? 3 atau 2? Berdiskusi ya. Ada pertanyaan? Apa itu? Teman kelompoknya. Kelompok 3 sudah? Ingat, harus ada 6 sisi. Mana pensil penanya? Ingat, harus ada 6 sisi ya? Iya. Ada? 4. Ya, berarti bisa gambar lebih dari itu. Ya, ini disebut dengan bangun ruang. Nah, apa? Iya. Kemudian yang Ibu Guru sudah pernah kasih lagi. Ini namanya 1, 3, 1. Seperti ini. Silakan digambar. Kalau satu-satu bisa tidak? Tidak bisa, dia tidak bisa. Kalau satu-satu ini berarti dia bentuknya lingkar. Berdiskusi ya. Ada pertanyaan? Apa itu? 20 lansia sekolah Kencana Wailola resmi diwisuda. Wabub menyebut ini bukti mereka masih produktif. Usai menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan sekolah lansia Kencana tahun 2025, 20 warga lanjut usia atau lansia di Desa Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT, resmi diwisuda. 20 lansia yang wisuda terdiri dari 7 laki-laki dan 13 perempuan. Mereka rata-rata berusia di atas 58 tahun. Berlangsung di Aula Kementerian Agama atau Kemenak SBT, acara wisuda ini menjadi puncak dari program pembelajaran yang digelar sejak Mei hingga Oktober 2025
di kantor desa Wailola. Program ini membawa peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup para lansia agar tetap sehat, mandiri, dan produktif, serta memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang kesehatan fisik, mental, dan sosial. Di antaranya meliputi dimensi lansia tangguh, demensia dan Alzheimer, kesehatan gigi dan mulut, hipertensi dan penyakit jantung koroner atau PJK, gizi lansia, pengelolaan stres, keterampilan produktif, serta olahraga ringan untuk lansia. Selama 6 bulan pelaksanaan, kegiatan berlangsung rutin setiap bulan dengan pendampingan dari penyuluh KB, kader Bina Keluarga Lansia atau BKL, tenaga kesehatan dari Puskesmas Perawatan Bula, dan fasilitator dari Dinas P2KB Kabupaten SBT. Bupati Fahri Husni Al-Katiri dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Muhammad Miftah Toharumarei Watimena menyampaikan apresiasi atas semangat para lansia yang tetap ingin belajar dan berkontribusi bagi lingkungan. Kata dia, kegiatan tersebut merupakan langkah nyata BKKBN dalam mendukung peningkatan kualitas hidup lanjut usia. Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa disebutnya sebagai bukti nyata bahwa kerjasama lintas sektor dapat menghasilkan program yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Dia berharap agar para wisudawan dapat terus menjadi pelopor lansia tangguh, sehat, dan bahagia, serta berperan aktif dalam kegiatan sosial di desa, menjadi panutan bagi keluarga, dan menyebarkan semangat positif di lingkungan sekitar. Cuaca cerah, harga ikan di pasar Namlea tetap bersahabat. Cuaca yang bersahabat beberapa hari terakhir berdampak positif pada aktivitas nelayan dan harga ikan di pasar Impres Namlea, Kabupaten Buru. Berdasarkan pantauan tribunambon.com pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, Kamis 30 Oktober 2025, harga berbagai jenis ikan masih terpantau stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Di lapangan, harga ikan momar ukuran kecil dijual Rp20.000 per tempat. Sedangkan ikan komu ukuran besar dijual per ekor dengan harga bervariasi. Untuk ukuran sedang, 3 ekor ikan komu dijual Rp25.000, sementara itu ikan tuna ukuran sedang dibanderol Rp20.000 dan ukuran besar mencapai Rp120.000 per ekor. Ikan cakalang ukuran sedang dijual Rp20.000, ikan puri nasi 1 piring Rp10.000, serta ikan kawalinya 5 ekor sedang dijual Rp20.000. Kondisi pasar pun tampak ramai dikunjungi para pembeli yang memanfaatkan momen harga stabil ini. Salah satu pengunjung, Isra Tanaya, mengaku senang dengan harga ikan yang masih bersahabat. Ia berharap harga ikan dapat terus stabil agar masyarakat, terutama ibu rumah tangga, tetap bisa menikmati bahan pangan segar.
Hanifa kehabisan sampai 10 tahun, Kak. Hah? Hanifa. Hari Senin Sabat. Hanifa kehabisan sampai 10 tahun, Kak. Hah? Hanifa. Hari Senin Sabat. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Harga sayur di Pasar Impres Namlea stabil, sawi putih dan brokoli paling mahal. Harga berbagai jenis sayur di Pasar Impres Namlea, Kabupaten Buru masih terpantau stabil, meski beberapa komoditas mengalami kenaikan ringan. Berdasarkan pantauan tribunambon.com, sekira pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, Kamis 30 Oktober 2025, sebagian besar sayuran dijual dengan harga yang masih terjangkau bagi masyarakat. Untuk sayuran jenis terong ukuran kecil dijual Rp5.000 per ikat, sementara ukuran besar Rp10.000. Kacang panjang dan kangkung cabut masing-masing dibanderol Rp5.000 per ikat, sedangkan bayam juga dijual dengan harga yang sama. Sawi hijau sedikit lebih mahal dijual Rp10.000 per ikat. Namun dua jenis sayur terpantau dengan harga tertinggi, yakni sawi putih dan brokoli. Sawi putih dijual Rp15.000 per pohon, sedangkan brokoli mencapai Rp60.000 per kilogram. Risna, salah satu penjual di Pasar Impres Namlea menyebut, harga dua jenis sayur tersebut lebih tinggi karena faktor pasokan yang terbatas. Meski begitu, aktivitas jual beli di pasar tetap ramai. Warga masih antusias berbelanja kebutuhan sayur mayur segar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
Tribuners, informasi harga sayur dari Namlia tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.